Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pak akan mengajar matematika. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Ahmad Rizky. Bapak adalah mahasiswa Winata Sari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jadi di sini Bapak ingin melakukan praktek PPL 2 secara online. Baiklah, setelah perkenalan tadi, Bapak di sini ingin mengajarkan mengenai operasi pecahan hitungan yang ada di matematika. Sebelum kita lanjut pada hari ini, Bapak ingin kalian siapkan dulu beberapa hal. Supaya Bapak menjelaskan nanti, kalian bisa mencatat dan memperhatikan dengan baik. Baiklah anak-anak, kita pada hari ini akan membahas tentang operasi penjumlahan dan juga operasi pengurangan. Biasanya di dalam operasi penjumlahan maupun operasi pengurangan itu kita tidak asing lagi mendengar atau melihat kata-kata A per B. A per B di sini adalah rumus awal untuk mengerjakan sesuatu, baik itu operasi penjumlahan maupun operasi pengurangan. Dan A di sini sebagai pembilang dan B di bawah itu sebagai penyebutnya. Selanjutnya contoh yang pertama itu mengenai penjumlahan. Yang pertama yaitu 2/7 ditambah 4/7 sama dengan di sini kita lihat dulu bahwa penyebutnya sama. Nah 7 bisa kita tulis dulu penyebutnya sama, yaitu 7. Setelah itu kita masukkan yang di atas itu 2 tambah 4. 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi 6/7. Apakah ini bisa disederhanakan lagi? Oh, tidak bisa. Berarti jawabannya ini 6/7. 4/9 ditambah 2/5 sama dengan titik-titik. Bahwasanya kita ketahui dari penyebutnya itu kita lihat berbeda, ada yang 9, ada yang 6. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama kita bikin garis dulu, tambah garis, kita cari yang di atasnya dulu, yang di atas ini. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan cara mengkali silang seperti ini. 4 dikali 5 yaitu jawabannya 20, dan juga 2 dikali 9 yaitu 18. Nah setelah itu bagaimana cara kita mencari penyebutnya? Yaitu kita mencari KPK nya dulu, kelipatannya dulu, dari 9 dan juga 5. Nah dari 9 dulu, 9, 18, 27, 36, 45, 54. Setelah itu yang kelipatan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Nah selesai. Jadi yang kita cari ini yang ada kesamaan. Nah di antara KPK dari 9 dan 5 itu yang memiliki kesamaan adalah 45 ini, 45.
kita bulati 45. Nah, 45 di sini yang akan menjadi penyebut di atas ini. Nah, 45 tambah 45 sama dengan kita tulis saja 20 tambah 18 per 45 sama dengan jawabannya 20 tambah 18 yaitu 38 per 45. Apakah perlu disederhanakan atau tidak? Jawabannya tidak, karena ini tidak bisa disederhanakan lagi, berarti ini jawabannya 45. Selanjutnya soal yang ketiga, 6 per 3 per 4 ditambah 7 per 8 sama dengan cara mencarinya kita yaitu 6 dikali 4 dan juga ditambah 3. 6 dikali 4 tambah 3, penyebutnya di sini sama, tetap 4, dan juga yang di sampingnya itu sama, 7 per 8. Baiklah, kita jumlahkan 6 kali 4 24 ditambah 3 yaitu 27 per 4 ditambah 7 per 8. Jadi untuk mengetahui selanjutnya kita lihat dari penyebutnya, bahwasanya di sini penyebutnya itu tidak sama, maka dari itu kita harus samakan dulu penyebutnya, kita garis dulu. Bagaimana cara supaya menyamakan penyebut? Kita bikin KPK dulu. KPK dari 4 dan 8 12 16 dan juga dari 8 itu 8 16 dan seterusnya. Jadi KPK dari 4 dan 8 ini yang sama yang permulaan, yaitu ada angka 8. Nah, jadi kita tulis di sini penyebutnya 8. Nah, 8. Bagaimana cara kita mengisi di muka ini? Caranya itu 8 dibagi sama penyebut yang di atasnya itu 8 dibagi 4 sama dengan 2. Setelah itu 2 dikali 27. 2 dikali 27. Jadi hasilnya 54 dan di sampingnya ini tetap. Jadi setelah itu kita jumlahkan 54 ditambah 7 sama dengan 61 per 8. Jadi kita lihat dulu di sini, kita ubah pecahan biasa itu menjadi pecahan campuran. Bagaimana cara mengubahnya? Yaitu dengan cara membaginya. 61 dibagi 8 yaitu yang mendekati 8 dikali 7 54. Berarti di sini 7 54 55 56 57 58 59 60 61. Berarti 5 per 8 ini pecahan campurannya. Selanjutnya memasuki subtema yang kedua, yaitu pengurangan. Contoh soalnya yang pertama 2 per 3 dibagi 4 per 9 sama dengan titik. Jadi dapat kita lihat dulu bahwasanya penyebutnya ini tidak sama. Nah, tidak sama, nanti kita samakan penyebutnya dengan cara sama seperti sebelumnya, yaitu dengan cara mencari KPK itu. KPK
Selanjutnya kita mencari yang di atas. Bagaimana caranya mencari yang di atas ini? Yang pertama kita harus seperti ini, 9 dibagi 3 yaitu hasilnya 3. Nah hasilnya 3 ini dikalikan 2, dikali 3 ke 2 itu dikali 3 kali 2 sama dengan 6, maka hasil di sini adalah 6. Nah itu tadi 9 dibagi 3 hasilnya 3 dikali dengan 2 hasilnya 6. Nah hasilnya 6 ini nanti kita catat di atas sini. Nah selanjutnya kita mencari di sini yang kedua, kita ini 9 dibagi dengan dirinya sendiri. 9 dibagi 9 yaitu 1 dikali 4 yaitu 4, maka hasil yang dicatat di sini adalah 4. Hasilnya 4. Nah 4 9 dibagi 9 1 dikali 4 jadi di sini 4. Jadi kita tinggal mencari penyebutnya biar sama, biar kita samakan. Jadi kita cari KPK nya dulu. KPK dari 3 dan 9, 3, 6, 9, 12 cukup. Setelah itu ini 9, 18, 27, 36. Nah jadi kita cari yang mana yang sama, yang paling utama, yang paling awal. Kita lihat 9. Jadi 9 di sini kita jadikan penyebutnya. Nah 9 sama dengan. Nah seperti itu untuk mencari penyebutnya. Setelah itu kita bikin lagi 6 dikurang 4 per 9 sama dengan, langsung kita jumlahkan itu 2 per 9. Jadi hasilnya seperti ini, 2 per 9. Dan cara mencarinya seperti ini tadi, dibagi, setelah itu dikali. Selanjutnya mengenai contoh yang kedua, masih dalam pengurangan. Contoh soalnya 32 per 5 dikurang 7 per 8 sama dengan titik. Dapat kita lihat dulu bahwa penyebutnya di sini kan tidak sama. Nah jadi untuk kita mencari sebuah hasilnya, nanti kita samakan dulu penyebutnya supaya bisa dijumlahkan. Kita garisi dulu. Setelah itu kita cari yang di atas ini, yang di dalam ini. Cara yang pertama mencari di atas ini, 5 dikali 3 yaitu 15 ditambah 2 yaitu 17. Nah 17, kalau yang di sampingnya itu tetap 7 per 8, ininya tetap juga 5 sama dengan sama. Nah di sini kita mencari penyebutnya itu di bawahnya itu yang sama tadi. Caranya 5 kali 8 40, berarti penyebutnya 40, sini 40. Jadi mencari yang di atasnya ini 40 dibagi 5 yaitu 8 dikali 17 yaitu 136. Sama seperti halnya ini, 40 dibagi 8 hasilnya 5 dikali 7 hasilnya 35. Jadi langsung saja 136 kurang 35 per 40 sama dengan 101 per 40. Jadi kita sederhanakan lagi ke bilangan pecahan. Jadi yang mendekati ke 100
1 itu 40 dikali berapa? Jadi 40 dibagi 3 ya, dibagi 3, setelah itu 11, setelah itu 40, jumlahnya seperti ini. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak semua yang sudah mendengarkan, yang sudah memperhatikan mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya.